Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita mengenai ciri-ciri daripada ulama akhirah, ulama yang senantiasa berusaha membimbing umat ke jalan akhirat atau ke jalan kebahagiaan akhirat sebagaimana yang dulu dilakukan oleh baginda Rasulullah. Di antaranya ayyakuna muqabbidan anisalatin, para ulama yang selalu membimbing umat ke jalan bahagia di dalam kehidupan akhirat. Mereka menjaga jarak dari para penguasa, dan pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah membaca berbagai penjelasan dari Imam Al-Ghazali mengenai muqabbidan anisalatin. Biasanya para ulama itu cukup menjaga jarak mereka dengan para penguasa, khawatir dari fitnah yang akan dimunculkan, yang akan diakibatkan
konsekuensi hubungan dekat mereka dengan seorang penguasa. Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mengutipkan kepada kita suatu sabda dari Rasulullah SAW. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u aminna ar-rusuli ala ibadillahi ta'ala ma lam yukhalitus sultan. Para ulama ini pemangku kerasulannya para nabi. Ini sama seperti sabda yang lebih masyhur di mana Rasulullah SAW menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, ya, karena di situ menggunakan kata jamak al-anbiya, jamak daripada kata nabi. Dan itu juga semakna dengan hadis lain yang juga nanti diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Al-ulama min ummati kal anbiya min bani Israel. Para ulama di tengah umatku fungsi dan tugasnya sama dengan para nabi dari Bani Israel, karena dia menjalankan fungsi ilmu, menjaga umat, membimbing umat, dan itu semua diperkuat oleh hadis yang tadi kita bacakan di dalam kitab Ihya. Al-ulama'u aminna ur-rusuli. Para ulama ini menjadi pemangku kerasulannya para nabi, menjadi pewarisnya para nabi. Fungsi dan tugasnya sama seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ala ibadillahi ta'ala, selalu membimbing para hamba-hambanya Allah Ta'ala selama malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak hidup dalam lingkaran kekuasaannya para sultan. Selama para ulama itu menjaga diri dari terlalu dalam terlibat dalam lingkaran istana, maka selamatlah mereka. Maka mereka menjadi aminna ur-rusul, menjadi pemangku para rasul. Maka mereka tetap akan menjadi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka ulama kita itu fungsi dan tugasnya sama kal anbiya min bani Israel, seperti para nabi dari Bani Israel. Malam yukhalitu sultan, selama mereka tidak hidup berbaur dengan para penguasa. Fa idza fa'alu dzalik, tetapi ketika para ulama itu hidup dalam lingkaran kekuasaan, faqad khanu ar-rusula, maka mereka pun dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai pengkhianat para rasul. Itulah sebabnya kenapa para ulama di zaman dulu itu sangat hati-hati memenuhi panggilannya para penguasa. Mereka timbang-timbang betul. Bahkan bukan hanya ditimbang-timbang, kadang-kadang dimusyawarahkan dulu. Gak senang para ulama, tapi kalau ulama sekarang mungkin boleh jadi senang dapat panggilan dari penguasa, ya. Tapi kalau para ulama dulu saat dibutuhkan oleh para penguasa, biasanya mereka akan tanya dulu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, musyawarah. Atau bahkan keputusan mereka untuk mendatangi istana itu diputuskan juga setelah istikharah. Maka ada satu ungkapan yang sangat dikenal di kalangan para ulama. Pertama sekali diucapkan oleh Qadhi Fudail bin Iyad saat dia mendapatkan undangan dari istana dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum ia memutuskan untuk memenuhi undangan itu, beliau bermusyawarah kiri dan kanan dan beristikharah kepada Allah, seraya
Setelah itu beliau berkata, la khaba man istashar wala nadam man istakhar. Tidak ada penyesalan atau tidak ada rugi bagi orang yang bermusyawarah sebelum mengambil satu keputusan, dan tidak akan ada penyesalan bagi orang yang istikharah kepada Allah sebelum mengambil suatu keputusan. Ya, akhirnya itu yang ditempuh. Kalau di zaman kita sekarang kan enggak, Bapak Ibu. Ada undangan, diajak duduk sama penguasa, senang sekali kita ya. Kalau dulu para ulama tidak seperti itu, khawatir betul menjadi pengkhianatnya para rasul. Faqad khanur rusula, mereka takut dianggap sebagai pengkhianatnya para rasul. Fahdharuhum wa'tazaluhum, maka diwanti-wanti kita oleh Nabi Muhammad untuk menghindar. Fahdharuhum, menghindar dengan ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Wa'tazaluhum, i'tizal itu maknanya cerai ya, berpisah. Pisahlah kita, jagalah jarak kita dengan mereka para ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, rawahu Anas bin Malik. Wa qila lil A'mash, Imam al-A'mash, salah seorang tabi'in terkenal, suatu hari ada yang berkata kepada beliau, laqad ahyaital ilma likasratin man ya'khudhu anka. Engkau ini sudah menghidupkan ilmu pengetahuan. Itu pahalanya banyak sekali. Orang yang menghidupkan ilmu di tengah masyarakat, Bapak Ibu, tentu bukanlah sembarangan orang. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya nuran yamshi bihi finnasi kama mathalahu fil zulumat, seperti orang yang membawa pelita cahaya di tengah kegelapan umat, yaitu orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tengah masyarakat. Maka pada saat Imam A'mash dipuji-puji oleh masyarakat pada saat itu, laqad ahyaital ilma, karena telah menghidupkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat, likasratin man ya'khudhuhu anka, karena banyak sekali orang yang menuntut ilmu kepada beliau. Jadi beliau menjadi salah satu rujukannya umat, marjanya umat, referensinya umat dalam beragama. Tetapi Imam A'mash ketika mendapatkan pujian seperti itu tidak langsung bahagia, tidak langsung senang. Bahkan beliau berkata, faqala la ta'jalu, jangan terlalu tergesa-gesa memberikan penilaian terhadap diriku. Kata beliau, sulusun yamutuna qabla al-idrak, dari ribuan orang yang belajar agama kepada diriku, sepertiganya mati terlebih dahulu sebelum memahami ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia tuntut, ilmu yang dia hadiri pada halaqah majelis taklim, tapi belum tentu dipahami. Sepertiganya meninggal dunia sebelum ilmu itu dipahami. Nauzubillah min zalik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk selalu menuntut ilmu agama dan juga memberikan kita mudah paham ya di dalam memahami dan mencerna ilmu agama itu. Ya. Maka beliau tidak terlalu bahagia melihat orang banyak hadir dalam majelis pengajian beliau, bukanlah membuat Imam A'mash bahagia. Meskipun oleh masyarakat banyak, beliau dianggap sebagai orang yang telah menghidupkan kajian ilmu agama di tengah masyarakat. Kenapa Imam A'mash tidak bahagia? Kata beliau, sulusun yamutuna qabla al-idrak, sepertiga dari banyaknya orang yang belajar ilmu agama kepada diriku mati terlebih dahulu sebelum mereka memahami ilmu. Wasulusun yulzamuna abwaba salatina fahum syarrul khalqi
sepertiga lagi belajar agama, bukan untuk diamalkan, bukan untuk membuat mereka dekat dengan Allah, tetapi belajar ilmu agama, ilmu itu dipakai yulzamuna abwaba salatin, untuk selalu mengetok pintu-pintunya para penguasa. Fahum syarrul khalqi, dan inilah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah. Kalau itu tujuan, ya, cari jabatan, cari otoritas, cari relasi dengan penguasa, itu dilarang kita di dalam agama, ya. Kalau sampai kemudian gara-gara itu semua menggadaikan kebijaksanaan daripada ilmu yang telah kita pelajari, nauzubillah. Wasulusul baqi la yuflahu minhum illal qalil. Sepertiga sisanya itulah yang bahagia dengan ilmunya, dan jumlah mereka sedikit sekali. Jadi jangan merasa takjub, ya, dengan majelis ilmu yang dihadiri oleh orang banyak. Karena orang menghadiri majelis ilmu itu, Bapak Ibu, motivasinya macam-macam. Ada motivasinya datang supaya dikatakan hadir lah. Masa ada pengajian di kampung kita tidak pernah sekalipun batang hidungnya hadir. Ada juga ikut pengajian untuk membangun relasi, ya, karena kebetulan atasan dia hadir di situ. Ada juga seperti itu. Ada juga hadir pengajian tetapi tidak paham-paham, ya, ada juga. Nah, ada juga yang menghadiri pengajian, paham, mengamalkan ilmunya, dan jumlahnya sedikit sekali dibandingkan orang kebanyakan. Ya, maka itu yang membuat Imam Ahmad tidak pernah takjub dengan jumlah masyarakat yang banyak yang datang ke majelis taklimnya beliau. Ya. Walidzalika qala Sa'id ibnu Musayyab, ulama tabi'in yang lain, Imam Sa'id ibnu Musayyab rahimahullahu ta'ala yaqul, beliau berkata, idza ra'aitumul alima yakhshal umara fahtarazuhu minhu fa innahu lisun. Jika kalian melihat seorang alim sering mengendap-endap di malam hari menjumpai seorang amir, menjumpai seorang pemimpin, fahtarazuhu minhu, maka berhati-hatilah dengan ulama yang model seperti ini. Fa innahu lisun, karena hakikatnya dia bukanlah ulama tapi pencuri dana umat, dana negara yang seharusnya buat rakyat, buat bangun infrastruktur bagi rakyat, buat subsidi pendidikan bagi rakyat, buat jaringan penjamin kesehatan bagi rakyat, ya, buat rakyat miskin bantuan sosial, ya, atau membantu rumah duafa. Tetapi karena ulama ini terlalu sering datang, akhirnya pot anggaran itu diberikan kepada ulama itu. Beli mobil ulama, bangun pesantren ulama, ya kan. Nauzubillah min zalik. Kalau itu terjadi, benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Musayyib, kalau seorang ulama ngendap-ngendap datang ke istana seorang amir, datang ke istana seorang penguasa di malam hari, fahtarazuhu minhu, maka kita harus jaga jarak dari orang tersebut. Hakikatnya dia bukanlah ulama, meskipun berpakaian seperti layaknya ulama. Hakikatnya adalah dia seorang pencuri. Fa innahu lisun, dia adalah seorang pencuri. Pencuri apa? Pencuri dana umat, pencuri dana rakyat, pencuri dana masyarakat. Ya, walaupun caranya kalau kelihatan terhormat elegan, ya, tapi tidak ada bedanya dia dengan seorang pencuri. Wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i juga berkata, ma min syai'in abghada ila Allah ta'ala min alimin yazuru amilan. Ma min syai'in abghada ila Allah ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang alim yazuru amilan, yang senang berpergian mengunjungi
mengunjungi amil, para pekerja, para pelayan, para pembantunya seorang raja, menteri, dirjen kalau di zaman kita sekarang ya, kepala lembaga, kepala kantor, kepala dinas, kanwil, ya kan? Nah itu amil semuanya ya, datang ke situ untuk satu tujuan tertentu demi kepentingan dirinya sendiri. Itulah perkara yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in abghada illallahi ta'ala min alimin yazuru amilan. Jadi perkara yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, seorang alim yang senantiasa mengunjungi para pembantu-pembantunya penguasa. Itu dibenci betul sama Allah, kata Imam Al-Auza'i. Maka saya dapat cerita Bapak Ibu, di zaman almarhum Pak Ibrahim Hasan jadi gubernur, dan juga dilanjutkan oleh almarhum Samsudin Mahmud ya, saat kedua tokoh kita itu jadi gubernur, mereka tidak mau dikunjungi pendoponya ataupun kantornya oleh para ulama. Sebaliknya mereka berdualah yang mendatangi para ulama ya. Itu Prof. Ibrahim Hasan itu walaupun bukan tamatan pesantren, bukan tamatan sekolah Islam, tamatan luar negeri dari Belgia, tapi beliau tahu sekali cara menghormati seorang ulama. Beliau yang datang itu. Nah, saya dapat ceritanya banyak, bukan dari satu dua orang, tapi dari banyak orang yang menceritakan hal yang sama. Kalau di zaman kita sekarang kan senang gubernurnya didatangi oleh para ulama, bukan lagi gubernur yang mendatangi ulama, tetapi ulama yang mendatangi seorang gubernur. Itu tidak baik ya, kalau itu terjadi sangat tidak baik, bukan saja bagi para ulama tersebut, tapi juga tidak baik kepada kita umat yang melihat pemandangan itu ya. Maka sudah sepantasnya seorang pemimpin itu yang mengunjungi para ulama, bukan sebaliknya ulama yang mengunjungi para pemimpin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang lain juga berkata, syirarul ulama illadzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama, ulama yang rajin mengunjungi para amir, para penguasa. Wa khiyarul umara, dan sebaik-baiknya umara, sebaik-baiknya pemimpin, alladzina ya'tunal ulama, pemimpin yang senang mengunjungi ulama. Coba Bapak Ibu bayangkan Aceh dulu dengan APBD yang sangat terbatas, tapi bisa lebih maju daripada Aceh sekarang. Karena apa? Dipimpin oleh sebaik-baiknya amir, dipimpin oleh sebaik-baiknya gubernur. Ciri-ciri gubernur yang baik itu menurut sabda Rasulullah SAW tadi apa? Gubernur ataupun pemimpin yang menghormati dan menghargai ulama. Bagaimana caranya? Bukan ulama yang didatangkan ke istana, ke pendopo, tetapi merekalah yang datang ke pesantren-pesantrennya ulama ya. Ini kata Rasulullah, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang senang datang kepada para ulama. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya ulama adalah yang senang mendatangi seorang pemimpin ya, itu kebalikannya ya, kata Rasulullah di dalam hadis ini. Wa qala Makhul ad-Dimashqi rahimahullah, berkata Imam Makhul, beliau salah seorang ulama tabi'in dari kota Damaskus, man ta'allama al-Qur'an wa tafaqqahahu fid-din, barang siapa yang belajar Al-Quran wa tafaqqahahu fid-din, dan kemudian bertafakuh di dalam agama ya, belajar Al-Quran berarti belajar membacanya, memperbaiki bacaan Al-Quran, atau yang kita sebut sekarang dengan tahsinul Quran. Bukan hanya sekedar membaca, belajar
memperbaiki bacaan Al-Quran, tapi kemudian juga menghafalkan Al-Quran, ya. Wa tafaqqahahu fid-din, dan kemudian berusaha memahami sedalam-dalamnya perintah agama. Itu namanya tafaqquh, Bapak Ibu, ya. Maka kan ada anjuran itu di dalam ayat Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak boleh semua umat Islam itu, ya, bekerja untuk dunianya, tidak boleh. Tidak boleh semua jadi dokter, tidak boleh semua jadi birokrat, tidak boleh semua jadi insinyur, tidak boleh semua jadi tentara, jadi polisi, jadi penegak hukum. Falaula nafara minhum min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kalau itu terjadi, haruslah hendaknya ada satu kelompok yang tinggal untuk bertafakuh di dalam memahami ajaran agama. Itu kelompoknya para ulama, ya. Jadi tidak boleh semua masuk fakultas teknik, tidak boleh semua masuk fakultas kedokteran. Harus ada tetap orang yang bertafakuh di dalam agama. Maka Rasulullah SAW berkata di dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu pemahaman yang mendalam, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang mendalam di dalam agama. Itu janji Rasulullah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang sungguh-sungguh dulunya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, wa tafaqqahahu fid-din, punya pemahaman yang mendalam di dalam ajaran agama, summa sahiba sultan, tetapi kemudian itu semua dipakai untuk mendapatkan relasi kepada kekuasaan, mendapatkan relasi dengan seorang penguasa, tamallukan ilaih, bahkan menjadi penjilat daripada penguasa. Apapun yang dikatakan penguasa dia benarkan, bahkan dibantu carikan ayat Al-Quran untuk membenarkan tindakan semena-mena daripada penguasa. Wa tama'an fi maladaihi, bahkan dia tamak untuk mendapatkan banyak anugerah dari penguasa itu. Khadha fi nari jahannam, setelah secara tidak langsung orang itu menceburkan diri ke dalam neraka jahanam. Jadi ulama itu, Bapak Ibu, kadang-kadang harus bersikap, tidak boleh selalu mengangguk kepada kepentingan penguasa, harus berani dia menggeleng. Itu tugasnya ulama sebagai kontrol, ya. Kontrol utama masyarakat itu sebenarnya ada di mulutnya ulama. Tapi kalau ulamanya sudah buka, ya apalagi yang namanya masyarakat awam, Bapak Ibu, mana berani. Itu tugasnya ulama untuk memberikan kekuatan penyeimbang, penyambung lidah rakyat, ya, sehingga masyarakat itu terwakilkan aspirasinya melalui lisan ulama yang benar-benar mengamalkan ajaran agamanya Rasulullah. Ya, seperti yang sering kita nukilkan dari Imam Malik, Bapak Ibu. Imam Malik itu patah sekali beliau datang ke istana. Tapi suatu hari datang juga pada saat beliau tahu rencana Khalifah Harun ar-Rasyid mau memugar Ka'bah seperti sedia kala di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat mendengar kabar itu, Imam Malik langsung ambil tunggangannya berangkat ke kota Baghdad menjumpai Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid pun pada saat tahu datang Imam Malik ke istananya kaget. Ini orang idealismenya tinggi sekali, diundang beberapa kali tidak pernah mau, tapi hari ini sudah berada di depan istananya Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid itu penuh tanya, Bapak Ibu, takut. Bukannya beliau senang, takut. Ini orang gak biasanya datang, tapi hari ini datang.
Apa nasihatnya Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid? Dan karena betul-betul dengan kewibawaannya tidak bisa dibeli beliau, maka nasihatnya Imam Malik itu betul-betul ampuh, betul-betul didengar oleh penguasa. Ya. Kata Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid, la taf'aluhu ya amiral mu'minin, jangan kau lakukan rencanamu memunggari Ka'bah itu wahai amirul mu'minin. Fa inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk, saya khawatir kelak akan ditiru oleh penguasa seterusnya sehingga menjadi permainannya para penguasa, ganti penguasa ganti lagi bentuk Ka'bahnya. Fatazula haibatahu min qulubin nas, maka hilanglah kewibawaan Ka'bah itu dari hati masyarakat banyak. Nasihat itu didengar. Coba Imam Malik itu orang yang tiap hari mengetok pintu istana, tiap hari menjilat penguasa, tiap hari mengeluarkan ayat ataupun hadis untuk mendukung kesewenang-wenangan Harun ar-Rasyid. Kira-kira fatwanya hari itu didengar? Enggak kan? Nasihat Imam Malik hari itu didengarkan? Ya enggak, mana lagi dengar, enggak ada harga diri lagi itu. Seorang ulama yang sudah menjilat kepada penguasa, fatwanya, nasihatnya, petuahnya, tidak ada harga diri lagi itu. Bahkan diketawain. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sudah diketawain pakai mulut, enggak ada punya. Nah, sudah seperti itu. Kenapa kok bisa ada omongan seperti itu dari penguasa, bahkan dari masyarakat awam? Karena ulamanya menghinakan diri mereka sendiri, yang membuka peluang agar diri mereka terhinakan dengan sikap-sikap yang tidak bijak yang mereka tunjukkan. Ya, mereka ngaji, ya mereka tahu hadis, tapi mereka lakukan apa yang tidak boleh sebagaimana yang mereka ketahui. Nah, orang seperti ini, kata Imam Makhul ad-Dimashqi, khada fi nari jahannam, telah diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam bi adadin khutahu, sebanyak langkah kaki dia menuju ke istananya raja. Makin jauh dia melangkah, makin tenggelam dia ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Sahmun, Imam Sahmun, ya ulama Mesir, ya ulama tabi'in dari Mesir. Beliau juga berkata, ma'as maja bil alimi ayyuta ila majlisihi fala yujadu. Sungguh perilaku seorang alim yang paling keji, kata beliau, ayyuta ila majlisi, didatangi majelisnya oleh masyarakat, fala yujadu, tetapi masyarakat tidak menemukan dia di majelis itu. Fayus'alu anhu, maka masyarakat pun bertanya kepada orang lain, kemana ulama ini? Kita datang kemari untuk belajar agama kepada beliau. Fayuqalu, maka dijawablah oleh orang di sekitar majelis itu, innahu indal amir, beliau sedang dapat undangan dari penguasa, dari gubernur, dari wali kota dan seterusnya. Nah, itu yang seperti ini Bapak Ibu, celaka orangnya, ma'as maja, ya orang yang paling keji gitu. Mendukung sana itu tidak boleh sebenarnya, ya seorang ulama tidak boleh itu mendukung ini. Dia kalau semua muslim, dia harus berdiri pada semua golongan seperti itu. Apalagi kalau orang luar, menurut saya Pak, ulama luar, bukan orang Aceh, bukan orang Banda Aceh, dukung sana sini, itu tidak ada hak sebenarnya, tidak punya hak. Karena orang yang paling tahu bagaimana keadaan satu negeri adalah orang yang ada di negeri itu sendiri. Seperti kita juga tidak punya hak dukung sana, dukung sini dengan calon kepala daerah yang ada di daerah lain. Itu namanya ngurus rumah tangga orang lain, dan itu sangat tidak patut untuk dilakukan, ya. Tetapi ya tadi, kalau sudah masalah politik, berbagai macam fitnah bisa muncul. Tetapi yang hak harus kita tetap katakan Bapak Ibu,
seandainya ada masalah rumah tangga saya akan minta bantuan kepada Bapak Ibu semua. Boleh nggak Bapak Ibu intervensi rumah tangga saya? Tidak ada hak. Bahkan mertua saya pun Bapak Ibu tidak ada hak mencampuri masalah rumah tangga saya, kan itu. Begitu juga masalah masyarakat setempat. Ya, orang imasin kayak ada masalah. Saya orang ini Bapak Ibu tidak berhak mencampuri masalah kampung imasin kayak ada. Ya, kecuali diminta oleh Geji, oleh itu Hatun, oleh itu Halapan, oleh itu Kui Munci, oleh kepala juru, itu sudah beda itu. Ya, tetapi kalau tidak diminta oleh orang yang punya otoritas, tidak boleh itu ikut campur, menghinakan diri sendiri. Kita ikut campur kepada sesuatu yang bukan menjadi urusan kita, itu menghinakan diri kita sendiri. Ma'asmaja bil alim. Jadi seorang alim itu sangat keji perilakunya, kata Imam Sahnun. Ayyuka ila majlisihi, ketika datang masyarakat ke dalam majelis ilmunya, fakayujad, ternyata dia tidak ada di situ. Fayus'alu anhu, ditanyalah kepada orang di sekitar, mana ulama kita ini, kenapa majelisnya kosong hari ini? Fayuqalu innahu indal amir, maka dijawablah dia sedang datang ke istana menjilat penguasa. Cari muka dengan penguasa itu. Na'udzubillah min zalik. Tidak boleh perilaku seperti itu ditunjukkan oleh seorang alim. Qala wa qad kuntu asma'u annahu yuqal. Beliau juga berkata, Imam Sahnun pada kesempatan yang lain, beliau juga berkata, wa kuntu asma'u annahu yuqal. Aku pernah mendengar ada seseorang yang berkata seperti ini, idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya, jika kalian melihat alim mencintai dunia. Ya, Bapak Ibu, kita disuruh berjuang dengan dunia, tetapi tidak boleh menjadi pecinta terhadap dunia. Itu celaka itu. Maka Bapak Ibu coba baca akhir daripada surat Qasas. Itu kan ada cerita tentang Qarun. Qarun suatu hari keluar dari istananya, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia pamer seluruh harta kekayaannya. Kalau zaman sekarang istilahnya flexing, Bapak Ibu. Punya mobil mewah dipamerin, ya, punya jam branding dipamerin, ya, punya rumah istana dipamerin sama Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana misla ma utiya Qarun. Berkatalah orang yang hatinya masih tersilaukan dengan kehidupan dunia, ya laitana misla ma utiya Qarun. Moga-moga besok kami juga punya kekayaan sebanyak Qarun. Innahu ladzul fadlin adzim. Sungguh kalau kita punya kekayaan seperti itu, anugerah yang berlimpah diberi sama Allah kepada kita. Ya, itu orang yang sudah hedon kehidupannya, ya. Pokoknya dunia aja yang ada di dalam pikirannya. Bukan berarti tidak boleh kita disuruh berjuang. Ada ayat sebelumnya, dalam rentetan cerita itu sebelumnya Allah sudah kasih ayat sama kita, Bapak Ibu, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, berjuang untuk kebahagiaan kehidupan dunia. Tapi yang nggak boleh itu mencintainya, itu yang nggak boleh. Susah kalau harta berkurang, gila kalau nggak dapat jabatan, ya, kemudian sakit hati kalau nggak dihormati sama orang lain, itu yang nggak boleh. Tapi berjuang, ya, pada berusaha itu wajib, wabtaghi, ya, berjuanglah fima ataka darallahul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, ya, jangan lupa bahagiamu dalam kehidupan dunia. Disuruh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, cerita Allah dalam surat Al-Qasas itu ketika orang banyak, masyarakat awam tersilaukan dengan model kehidupan hedonnya Qarun, apa kata orang yang berilmu? Qala alladziina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkata orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, para ulama,
Wailakum, celaka kalian, kok yang seperti itu dijadikan model hidup, kok yang seperti itu dijadikan sebagai patokan di dalam kehidupan. Jangan. Wailakum, celaka semua kalau itu dijadikan. Sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nah, itu ulama yang baik, dia menjadi penyeimbang dari para umat yang sudah tersilaukan dengan kehidupan dunia. Mereka yang menjadi penyeimbang. Idza ra'aitumul alima, tetapi jika alim ini sudah yuhibbud dunia, dia pula yang mencintai dunia, fattahamuhu ala dinikum, maka dia menjadi fitnah terhadap agama kita, Pak. Cukup berbahaya alim itu suka sama dunia, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama, dia kumpulkan harta tapi tidak dipakai untuk kepentingan agama, dipakai untuk dirinya sendiri. Keji kan, hina sekali seperti itu. Omongannya sedekah, omongannya zakat, ayo kita berzakat, kumpul zakat kemarin saya kelola, omongannya wakaf. Tetapi ternyata penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Nauzubillah min dzalik. Betul orang seperti itu. Lebih elegan pedagang, Pak, cari untung untuk dirinya sendiri karena itu dihalalkan sama agama, daripada jual-jual produk syariat tetapi tujuannya untuk kepentingan sendiri. Maka kata Imam Sahmun, Bapak Ibu, jika kita melihat seorang alim yuhibbud dunya, senang sekali dengan dunia, cinta sekali dengan dunia. Idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya, jika kalian sudah melihat seorang alim terlampau cinta dengan dunia, fattabhamuhu ala dinikum, maka dia menjadi fitnah atas agama kalian. Itu dia. Jadi fitnah. Kadang-kadang dalam majelis dia bilang, tidak usah cari dunia sekedarnya saja di tangan. Pulang dari pengajian dia pula yang naik mobil Alphard. Gimana bisa kita percaya orang-orang seperti itu? Nggak ada keteladanan, ya. Keteladanan makin jarang di tengah-tengah masyarakat akhir zaman seperti ini, ya. Hatta jarak tuzalik. Maka beliau, Bapak Ibu, berusaha jarak itu berusaha menguji itu pada dirinya sendiri. Jadi dia coba menuruti keinginan dunia itu. Jadi Imam Sahmun mencoba mencintai dunia. Apa benar ini akan menciptakan fitnah pada agama? Idma dakhaltu qattun ala hadha sultan illa wa hasibtu nafsi ba'dal khuruj. Pada saat saya diundang oleh penguasa, illa wa hasibtu nafsi ba'dal khuruj, dan kemudian setelah undangan itu selesai, saya coba bermuhasabah, mengevaluasi diri. Ada beda tak sikap sebelum diundang dengan setelah diundang sama penguasa? Fa'ara alaiha darak, maka saya lihat ada pengaruhnya. Beliau menguji, melakukan eksperimen itu terhadap dirinya sendiri. Persis, Bapak Ibu, perubahan sikap terjadi pada saat orang punya kekuasaan dengan orang yang tidak punya kekuasaan. Tapi kadang-kadang orang yang sudah sedang berkuasa itu tidak sadar kalau terjadi perubahan sikap pada dirinya. Yang sadar itu siapa? Orang yang lihat. Ngetanya kamu bah, dan berboleh, dan tegur sapali, ya dia sendiri nggak sadar itu, Pak. Gaya ngomongnya sudah tinggi, ya minta selalu dilayani. Kalau turun mobil nggak akan turun kecuali dibukakan pintunya sama ajudan. Tapi orang yang sedang berkuasa nggak sadar kalau terjadi perubahan sikap pada dirinya. Siapa yang bisa menilai itu, Pak? Orang-orang, teman-teman kita yang di luar kekuasaan. Ya sadar, ini teman saya nih kok sudah berubah semenjak dapat kekuasaan. Gak pernah nampak lagi batang hidungnya di masjid, gak pernah lagi duduk-duduk tegur sapa dengan kita.
silaturahimnya sudah jarang. Nah, terjadi itu Pak, adaran itu perubahan psikologis pasti terjadi Bapak Ibu. Ya, ulama sebesar Imam Sa'un saja secara fair mengaku secara jujur terjadi perubahan pada diri saya ketika saya berusaha mengeksperimenkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi pada diri saya sendiri. Saya penuhi undangan penguasa, ada undangan dia datang, duduk. Ternyata setelah itu saya mencoba mengevaluasi diri, memuhasabah diri. Ternyata terjadi banyak perubahan, ya. Fa'ara 'alaiha darak. Ya, aku melihat pada diriku ini terjadi banyak perubahan sebelum dengan sesudah saya rajin datang ke istana. Ya, sama Bapak Ibu, diuji dengan uang, ya. Ada orang diuji dengan uang, berubah lagi sikapnya. Maka uang itu Bapak Ibu bisa membuat kita mengenal diri kita sendiri, dan juga bisa membuat kita mengenal orang lain. Kapan? Kalau dikasih uang. Orang baik akan bertambah baik kalau ada uang di tangannya. Tetapi orang jahat Pak, bertambah jahat dengan ada uang di tangannya, makin jahat dia. Dengan uang itu bisa membuat dia maksimal dalam membuat kejahatan. Tapi orang baik Pak, kalau banyak uang makin baik dia. Dengan uang yang dia miliki itu dia masih makin maksimal bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau kita pahami ini Pak, dalam ilmu tasawuf sebenarnya nggak benar. Dalam hakikat ya, dalam ilmu hakikat nggak benar. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, rehbuk kaya, dun bantu paduna fakir miskin, itu nggak benar Pak. Karena kalau dia bakhil, sebanyak apapun uang tetap bakhil bawaannya. Yang benar itu dalam ilmu hakikat, saat dia tidak ada uang, dia tetap bantu orang. Nah, ini orang baik. Berarti ketika dia ada uang, maka perbuatan baik dia akan mencapai titik maksimal. Tapi kalau ada orang Pak, sedikit ada uang, dia nggak pernah bantu orang. Dia berkata, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya kekayaan, maka saya akan bantu banyak orang dengan kekayaan. Tidak ada itu. Kan karun kan gitu Pak. Karun kan janji-janji aja kan. Atau Sa'labah, sahabat Nabi itu, yang janji kalau dia kaya dia akan berzakat. Ya, waktu kambingnya 100 ekor, zakatnya baru 1 ekor kambing. Ya, kambing itu kan Bapak Ibu kalau kita punya 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 200, 2 ekor kambing. Tambah 100, 3 ekor, 300, 3 ekor kambing, 400, 4 ekor kambing. Tetapi kalau jumlah kambingnya bainal jabalain, ada 2 gunung, di antara 2 gunung itu kambing kita semua, berapa zakatnya? Kalau zakatnya 1, 2, 3 ekor kambing nggak benar. Tapi kalau zakatnya sudah 400 ekor kambing, nah dia ucapkan, wah ini Nabi Muhammad merampok saya. Ketika datang Mu'adz bin Jabal, utusan Nabi untuk memungut zakat kambing dari Sa'labah itu, apa kata Sa'labah kepada Mu'adz bin Jabal? Ini Nabi nggak minta zakat, ini Nabi ngerampok saya. Padahal yang memodali dia ternak kambing siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya seperti itu. Kenapa? Karena bawaannya setting pabriknya memang jahat Pak. Dari sononya produk asalnya memang jahat, apalagi dapat uang banyak, maksimal dia buat jahat. Nah, maka Bapak Ibu, sebelum kita diberi anugerah banyak sama Allah, diberi kekuasaan, ya, diberi wewenang, diberi harta, ya, diberi ilmu, ada baiknya kita memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga kalau dapat ilmu, ilmunya tidak disalahgunakan. Punya kekuasaan, kekuasaannya tidak diselewengkan, ya. Punya harta, hartanya tidak dihambur-hamburkan ke dalam perbuatan yang dilarang sama agama, ya. Jadi perbaiki diri dulu. Moga-moga saat Allah sudah menilai kita layak untuk mendapatkan anugerah ilmu yang banyak, harta yang banyak, atau kekuasaan yang banyak, maka kita sudah benar-benar menjadi baik. Maka kekuasaan, harta yang banyak, ilmu yang banyak akan bermanfaat bukan hanya buat diri kita,
tetapi juga buat umat seluruhnya. Semoga pengajian kita pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul. Innallaha ghafurur karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.